para sahabat, selama ini paling tidak ada 3 cara pandang atau aliran yang melihat menganalisis transformasi atau perjalanan desa. Yang 3 ini sebenarnya bisa dikembangkan menjadi 5. Nanti saya akan kupas secara tuntas 5 tesis perubahan desa. Kalau nggak salah dulu pernah saya sampaikan ya, tetapi patah-patah tidak urut dengan baik. Nah, 3 ini adalah pertama, cara pandang yang melihat desa itu statis, mandek, panggah. Jadi ada kata statis, ada involusi, ada kata subsistensi, nah itu mandek ya. Ada Buke, ada Clifford Geertz yang bicara involusi ya, involusi. Kemudian ada James Scott yang berbicara tentang subsistensi itu. Jadi meskipun ada kolonialisasi yang membuka desa atau melakukan modernisasi terhadap desa, tapi ya begitu-begitu saja. Panggah kata orang Jawa ya, panggah itu ya berjalan di tempat. Itu satu poin. Kemudian poin yang kedua atau aliran yang kedua ini dari kaum modernis. Kaum modernis itu yang berkepentingan untuk membawa perubahan desa tapi juga memanfaatkan desa. Menurut cara pandang modernis, itu kolonialisme telah mengubah desa. Jadi desa semakin terbuka, desa semakin makmur, produksi pertaniannya semakin bagus, infrastrukturnya bagus gitu. Nah, perubahan itu kan ditempuh melalui ya tentu kehadiran negara, kehadiran pembangunan masuk desa. Dan yang ketiga ditempuh dengan urbanisasi. Jadi urbanisasi itu dulu disarankan oleh Karl Marx, meskipun proses urbanisasi sudah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1850 ya, Marx kan bilang bahwa orang desa itu kan dikungkung situasi yang statis. Karena komunal, karena dihisap oleh despotisme, lalu lebih baik orang desa ini, yang bodoh ini dibawa ke kota ini. Diurbanisasi ini untuk menjadi buruh kota yang menggarap pabrik-pabrik, menggarap industri dan sebagainya gitu. Jadi artinya ini paling tidak membawa interaksi perubahan orang-orang yang merantau, yang bermigrasi itu, karena mereka bagaimanapun kan memberikan remitensi ya, uang kembali ke kampung. Dan cara pandang orang yang melakukan migrasi ini kan pasti berubah, bisa mempengaruhi orang-orang di kampung. Tetapi yang jauh lebih penting adalah ini ya, jadi urbanisasi itu nanti lama-kelamaan itu akan menciptakan perluasan kota. Jadi kota ini akan tumbuh meluas sampai masuk ke dalam desa. Itu namanya urbanisasi yang bisa membawa perubahan desa menjadi lebih maju. Setali 3 uang, pembangunan juga begitu. Jadi pembangunan itu masuk ke desa yang membangun infrastruktur, membangun ekonomi dan sebagainya, yang itu nanti desa supaya maju, supaya modern. Kalau sudah modern nanti dirubah menjadi kelurahan misalnya. Jadi itu solusi modernis begitu. Jadi artinya memajukan dengan cara menghisap, gitu ya, menghisap hasil buminya maupun tenaga kerjanya. Ya, berkali-kali sudah saya katakan bahwa teori modernisasi itu dibangun atas pandangan yang panik, yang paranoid terhadap desa.
Ya, jadi komunisme, kelaparan kontra atau gerilya, perang gerilya, nasionalisme dan sebagainya ini kan menjadi satu paket, dan itu sangat ditakuti oleh para teoretikus maupun ideolog modernisasi, sehingga memang desa harus disentuh dengan pembangunan, dengan modernisasi, antara lain dengan program revolusi hijau. Berkali-kali juga sudah saya katakan bahwa Pak Harto sangat fasih berbicara pembangunan desa itu sebagai jalan untuk membawa orang desa itu lepas landas, menjadi ukurannya menjadi desa swasembada misalnya. Itu ya, dulu itu sangat kuat, dan tetapi yang terjadi bukan itu. Tujuannya itu nggak sempurna. Kita sering menyampaikan kritik bahwa modernisasi itu justru menciptakan desa itu tertinggal di landasan. Jadi kemajuan yang dijanjikan itu tidak terjadi. Sehingga orang-orang yang beraliran statis, ya, yang berbicara evolusi, yang berbicara subsistensi, itu sebenarnya sedang menunjukkan atau menyampaikan kritik terhadap teori modernisasi yang sudah berjalan sejak kolonial. Kalau para peneliti desa, meneliti petani pada dekade 50-an, 60-an itu dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kolonialisasi itu tidak seperti yang dibayangkan oleh Marx lalu membawa perubahan, membawa kemajuan. Enggak, itu justru memiskinkan desa. Ya, jadi kalau ada kelaparan, ada kemiskinan, ada perang gerilya, ada komunisme dan sebagainya, ini kan sebenarnya ini respon terhadap kolonialisme. Ya. Ini cara pandang yang kedua, yang modernis, dan sekali lagi ini terus menerus ya. Jadi mereka itu punya resep, punya merek dagang yang terus menerus dibawa ke desa, kadang diterima dengan baik, kadang ditolak gitu. Jadi tidak ditolak mentah-mentah, tapi juga tidak ditelan secara utuh gitu. Selalu ada siasat lokal. Jadi tidak bisa adaptasi secara sempurna, tapi juga tidak menolak. Ya, contoh yang namanya teknologi tepat guna itu kan tidak berjalan secara sempurna. Ya, itu cita-cita dari revolusi hijau, tapi tidak kesampaian juga cita-cita untuk mengubah desa sesuai kehendak mereka. Kemudian cara pandang yang ketiga ini melihat desa itu ya dinamis. Desa itu berubah, tidak statis kok. Yang terjadi ada dua hal, yaitu kapitalisasi dan diferensiasi. Jadi tidak statis, tidak homogen semuanya komunal, lalu ada pembagian kemiskinan dan sebagainya, tidak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu karena kapitalisasi yang dilakukan sejak kolonial, bahkan sebelum kolonial pun juga sudah ada. Kolonialisme itu semakin memantapkan. Jadi ada modal yang masuk ke desa, dan orang desa juga banyak yang kemudian tumbuh menjadi kaya gitu. Dan orang-orang ini, kelompok ini kan selalu mengatakan ya desa itu enggak seperti dulu, tidak komunal lagi, tapi individual, ada kesenjangan antara yang kaya dan miskin, bahkan ada juga orang yang mengatakan bahwa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, ini tesis diferensiasi ini ya. Salah satu karya yang terkenal adalah studi Franz Husken. Bukunya tahun 98 ya. Nanti akan saya kupas juga mengenai hal ini. Ya, dan ada juga banyak seperti yang sudah saya bahas ya pada buku Sadikin dan Sofyan Samandawai gitu ya, konflik keseharian di pedesaan Jawa gitu. Itu juga menunjukkan ada sengketa, dan itu sengketa itu buah dari perbedaan. Ada diferensiasi.
ya, yang itu menimbulkan konflik yang kecil tapi tidak remeh gitu. Itu 3 poin yang nanti akan saya ulas ya, ada 5 tesis besar mengenai perubahan desa. Kali ini saya akan masuk untuk melakukan kaji pustaka atau semacam napak tilas terhadap sebuah karya yang itu punya aliran tentang statisme, tentang desa yang mandek, desa yang berhenti tidak berkembang seperti yang dibayangkan oleh teori modernis gitu. Tapi ini mengatakan desa itu mandek, panggah untuk mengalami involusi gitu. Karya yang saya sajikan pada hari ini adalah dari Eric Wolff. Ini seorang antropolog yang banyak berbicara petani. Dia menulis karya pada tahun 1957, jadi udah tua banget. Judulnya Close Corporate Peasant Communities in Mesoamerica and Central Java. Jadi ini komunitas petani korporat yang tertutup. Ini dipublikasikan oleh Southwestern Journal of Anthropology, volume 13, nomor 1, tahun 1957. Artinya, Eric Wolff itu ingin mengatakan bahwa desa itu adalah komunitas petani korporat yang tertutup. Korporat itu artinya badan hukum. Kalau di bahasa kita adalah kesatuan masyarakat hukum. Jadi badan hukum itu artinya subjek. Bisa mengatur, bisa mengurus, bisa melakukan perbuatan hukum, bisa memiliki tanah, dan sebagainya. Gitu. Nah ini dia melakukan studi ya, semacam perbandingan ya. Ini di komunitas petani di Mesoamerika atau Amerika Tengah, di Meksiko dan kemudian di Jawa Tengah, Indonesia tentu ya. Nah ini karya ini sering dijadikan perdebatan, pembahasan. Kalau bicara tentang desa ini, itu tadi ada kubu yang statis, nanti akan dikritik, terutama yang paling banyak mengkritik itu adalah para penganut cara pandang diferensiasi, kapitalisasi, kapitalisme masuk desa itu yang akan mengkritik terhadap Eric Wolff. Itu. Nah, Wolff mengatakan begini, di Mesoamerika seperti di Jawa Tengah, kami menemukan petani terorganisir dalam masyarakat desa dengan karakteristik yang sama. Mereka mirip karena mereka mempertahankan badan hak atas harta benda seperti tanah. Itu kalimatnya begitu ya. Jadi ini kan intinya yang pertama ya desa itu komunitas petani, gitu, kumpulan petani. Sehingga ini bicara desa itu pasti bicara petani, bicara desa. Ini sebenarnya sumbangan penting yang hari ini perlu disajikan kembali. Seperti yang kemarin saya juga sudah bahas buku ini ya, tapi belum saya sajikan ya. Ini kan berbicara tentang kehidupan petani di pedesaan Jawa gitu. Saya akan bahas juga nanti ada buku yang lain yang berbicara tentang petani desa gitu. Nah ini Wolff di sini mengatakan gitu ya. Jadi ini pertama desa itu komunitas petani ya, atau di situ namanya produsen pertanian. Nah nanti ciri khasnya diuraikan dalam karya ini. Jadi mereka mirip di dua tempat itu. Mereka mirip karena keduanya memberikan tekanan pada anggota untuk mendistribusikan kembali surplus atas perintah desa. Jadi orang-orang kaya harus membagi surplusnya kepada orang miskin gitu. Sehingga ini kan cara menganalisis itu menghindari analisis kelas gitu. Lebih sukai dalam pengoperasian sistem keagamaan dan mendorong mereka untuk
untuk berbagi kemiskinan atau kemiskinan bersama. Jadi mereka nggak suka kekayaan tapi lebih menyukai, menghargai kemiskinan. Kalau sekarang ya orang ngaku miskin lah gitu, supaya dikasih BLT gitu. Jadi yang kaya itu diminta, diperintah, ya itu biasa kok. Sampai sekarang memang masih ada. Kegiatan tahunan rasulan bersih desa selamatan itu meskipun itu menjadi perdebatan tapi itu masih tetap dijalankan dan itu menjadi mekanisme untuk berbagi. Biasanya kalau warga desa yang kalau sekarang kan yang PNS itu iurannya lebih besar daripada yang biasa. Kalau dulu kan ada orang yang kuli kenceng ya, kuli kenceng itu yang punya tanah, sawah, sekaligus juga pekarangan, dia akan membayar lebih. Ada yang kuli kendo, ada yang kuli setengah, saya sudah agak lupa. Dulu keluarga kami ini disebut kuli setengah gitu. Pada ya ketika saya masih kecil ya, setengah itu nggak punya sawah tapi punya pekarangan. Tapi kemudian kategori itu direvisi karena ada variabel PNS ya. Jadi orang tua kami guru sehingga ini variabel PNS ini harus menyumbang lebih kalau untuk kegiatan sosial, kegiatan selamatan, kegiatan rasulan, habis panen gitu. Nah itu harus menyumbang gitu. Dan itu biasa sampai sekarang itu yang namanya yasinan, tahlilan itu juga masih ada baik untuk kepentingan spiritual maupun juga untuk berbagi kepada orang banyak. Gitu. Tentu hal yang biasa, yang baik ya, meskipun ada kelompok lain yang melawan. Ya, saya nggak mau berdebat soal itu, tapi kami terus menjalankan. Seneng kok kita mengikuti tahlilan yasinan itu, senang gitu ya. Ya senang lahir batin luar dalam lah gitu, nggak ada masalah. Gitu. Ini yang ditekankan juga oleh Eric Wolf. Mereka mirip karena mereka berusaha untuk mencegah orang luar menjadi anggota komunitas dan dalam menempatkan batasan pada kemampuan anggota untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang lebih besar. Artinya di kedua bidang itu mereka adalah organisasi korporat, mempertahankan keabadian ya, atau statisme, hak dan keanggotaan, serta mereka adalah korporat yang tertutup karena mereka membatasi hak istimewa ini untuk orang dalam dan mencegah partisipasi dekat anggota dalam hubungan sosial masyarakat yang lebih besar. Ini yang diperdebatkan ya. Kalau korporat ya itu jelas ya. Badan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum itu. Tetapi tentu saja tidak sepenuhnya bahwa kekuasaan desa ini bisa mengatur rumah tangga secara penuh. Bisa mengatur individu secara penuh. Individu itu juga punya kebebasan. Termasuk mau migrasi, mau merantau atau mau kemana gitu. Sehingga tidak terlalu komunal. Ya memang ada sisi komunal, tapi tidak sepenuhnya komunal. Ada individual tapi juga tidak sepenuhnya individual. Memang ada sisi-sisi yang agak tertutup, misalnya konsep kayak pendatang gitu ya. Itu memang cukup lama ya, istilah pendatang itu cukup lama. Kalau sudah di atas 10 tahun itu baru kemudian bisa diterima. Dan ada juga studi yang mengatakan bahwa kalau untuk urusan pembagian pekerjaan entah garap sawah atau apa itu memang biasa ya dibatasi di dalam desa. Tapi tengkulak dari luar juga banyak. Kami pernah ya duduk di kampung itu dalam 2 jam itu sudah ada tengkulak 2 datang gitu. Dan itu dari luar desa. Ada yang mau beli pisang, yang satu lagi membeli mangga misalnya. Jadi biasa itu. Nah ini yang kadang-kadang yang agak tertutup itu kalau misalnya ya menggarap rumah gitu ya. Biasanya orang yang punya itu kan sering punya kerjaan, lalu ya ini lebih baik dibatasi orang lokal lah. Dan itu hal yang biasa kok.
sama juga dengan program padat karya tunai, itu kan lebih baik itu kan menggunakan tenaga kerja lokal. Ya, supaya uang itu berputar di situ misalnya. Gitu. Termasuk juga kalau menggarap sawah juga gitu ya. Jadi ini ya ada sisi lokalisme juga ada, tapi ya sudah mulai terbuka juga gitu. Jadi tidak sepenuhnya itu tertutup dan tidak sepenuhnya terbuka. Jadi ya gitulah, tadi ya saya katakan ya tidak sepenuhnya resistensi, tapi juga tidak sepenuhnya beradaptasi. Itulah yang disebut dengan jalan simpang atau simpang jalan. Jadi kehidupan desa itu ya berada di tengah-tengah itu. Dan saya sudah menyampaikan lah, itulah yang disebut dengan sakmadyo gitu ya. Ya perbedaan kelas itu enggak begitu menonjol. Ya ada orang gede, orang sugih itu ada. Gitu. Tapi itu hanya sebagian dan ya itu biasa-biasa saja. Tidak terlalu jomplang gitu ya, ketimpangannya itu, dan itu tidak menimbulkan istilahnya ketidakadilan atau penindasan gitu ya. Ya memang kalau kita ngomong tengkulak di mana-mana memang begitu. Jadi orang berproduksi kobis dibeli dengan harga Rp400 gitu. Tapi kalau sudah sampai Jogja menjadi 6.000 misalnya. Dan ini tengkulaknya banyak sekali gitu. Artinya relasi dengan tengkulak ini kan itu sudah membuka diri begitu. Meskipun ya orang desa juga ada sisi isolasi, karena saya justru ingin mengatakan bahwa para tengkulak inilah yang kemudian ikut mengisolasi. Artinya orang mengisolasi bukan karena kemauannya sendiri gitu. Tapi juga ada kekuatan yang mengisolasi, termasuk misalnya ya desa itu tidak relevan untuk berbisnis karena pertama skala ekonominya tidak masuk, kemudian yang kedua badan hukumnya juga sulit, lalu yang ketiga tidak punya spirit entrepreneur gitu. Nah, itu argumen-argumen orang ilmiah, orang kota itu juga termasuk tindakan untuk mengisolasi desa. Termasuk juga orang yang sangat getol berbicara mengenai kearifan lokal. Nah, ini juga mengisolasi, tidak sadar ya. Kadang-kadang pengen membela gitu. Supaya apa? Supaya orang luar itu memperhatikan itu, tidak serta-merta membawa melakukan difusi atas gagasan-gagasan dari luar dibawa ke dalam desa. Tapi sebaiknya orang luar itu memperhatikan, mengangkat kearifan lokal. Ini sisi representasi ini. Artinya sedang menantang kekuatan dari luar atau dari endogen begitu. Tetapi kalau kita terus-menerus berbicara mengenai kearifan lokal, itu sama juga kita mengisolasi desa. Jadi isolasi ini penting, dan di sini juga ditekankan oleh Eric Wolfs bahwa orang desa itu baik di Mesoamerika maupun di Jawa Tengah, tentu dengan konteks pada tahun 57 ketika dia meneliti, itu mengisolasi diri. Sulit menerima ide gagasan dari luar gitu. Dalam konteks ini juga ada benarnya sebagian, tapi juga tidak seluruhnya benar. Ya kalau memang desa itu sudah terbuka, orang desa beradaptasi, kemudian kekuatan dari luar itu bisa masuk secara masif, secara kuat, ya desa ini sudah maju dalam tanda petik, sudah modern, sudah tinggal landas, tapi kan tidak seperti itu juga. Tidak maju-maju banget juga, tetapi juga tidak tertinggal ya. Paling tidak ada perubahan wajah. Jalannya semakin bagus. Kalau dulu gelap, sekarang terang gitu. Rumah-rumah warga itu juga sudah tembok, tidak gedek, reot seperti dulu. Nah, duitnya dari mana? Memang duitnya bukan dari lokal. Produksi desa ini kan diisolasi ini.
Yang isolasi siapa? Ya kekuatan dari luar. Karena supaya ini nggak tumbuh kekuatan lokal. Lalu duitnya dari mana? Dari remitensi. Orang bisa punya rumah bagus, punya kendaraan dan sebagainya. Itu pada umumnya ya memang ada 1-2 yang bisnisnya bagus. Kalau yang PNS yang perangkat jangan ditanya, mereka pasti punya nilai lebih gitu. Tapi orang kebanyakan kan bisa memperoleh mobilitas sosial itu karena merantau ke kota gitu, kemudian mengembalikan remitensi ke kampung. Dan itu banyak itu. Saya sudah bolak-balik kalau bicara soal itu. Ya. Nah ini Eric Wolf menyoroti soal komunal ya, pemilikan komunal. Ya sepenuhnya tidak sepenuhnya masih ya, tidak sepenuhnya ada, tapi ada juga sih. Ya bedalah dulu kondisi tahun 50-an dengan sekarang ya. Kalau tahun-tahun itu desa itu betul-betul punya tanah banyak. Sepertiga untuk pemukiman, sepertiga untuk lahannya pribadi warga, sepertiga itu tanah desa, tanah bondo diso. Itu yang dibagi-bagi itu tanah komunal itu. Ada tanah Titisoro misalnya untuk orang miskin. Ada tanah Pangonan misalnya untuk padang gembala. Ada tanah Segahan, ada tanah Paguron. Tanah Paguron itu tanah yang digunakan untuk menggaji guru lokal pada waktu itu yang mengajari calistung, baca tulis hitung kepada anak-anak. Ada tanah Palungguh pasti gitu ya dan sebagainya. Jadi ini namanya tanah komunal. Kalau di tempat lain namanya ulayat ya, tanah ulayat. Ini properti rakyat itu ya. Kalau di Jawa memang tidak sebanyak kesatuan masyarakat hukum adat yang punya begitu luas hak ulayat itu ya. Dan tentu ini karena memang tradisi yang sudah panjang bahwa kehidupan masyarakat desa itu akan selalu lekat baik itu social order maupun ecological order. Menyatu secara sosial dan sekaligus juga hidup mereka itu bersatu dengan alam. Gitu. Ya ini apa namanya? Yang poin ini ya membatasi hak istimewa ya. Jadi hak istimewa orang dalam ini dulu ya. Kalau sekarang udah terbuka. Kalau dulu misalnya kan yang jadi kepala desa itu kan harus turunan gitu ya. Meskipun pakai pemilihan kepala langsung tapi selalu jadi referensi. Kalau sekarang enggak, ini rakyat jelata itu udah banyak sekarang yang jadi kepala desa yang tidak punya keturunan, yang tidak punya garis darah dengan dulu apa namanya pemilik desa. Sekarang enggak ada pemilik desa. Ya kan kalau dulu kan ini di masa-masa sampai awal reformasi gitu ya, dan tentu sebelumnya ya ini kan kompetisi antar trah gitu ya, antar trah. Kalau sekarang enggak. Jadi orang-orang biasa juga sudah banyak yang sudah berkompetisi gitu. Jadi ini tanah komunal ini penting ini untuk membagi itu tadi, istilahnya ya tanah sedikit tapi digarap ini orang banyak sehingga ini disebut dengan berbagi kemiskinan ya. Ini dipakai oleh Eric Wolf, berbagi kemiskinan atau share poverty, tapi juga dipakai oleh Clifford Geertz pada tahun 1963 dalam karya yang terkenal namanya Involusi Pertanian. Oke. Saya lihat dulu sebentar. Di kedua tempat tersebut, di Mesoamerika maupun Jawa Tengah, masyarakat memotivasi anggotanya untuk mengeluarkan surplus dalam pengoperasian ekonomi prestis. Nah ini tadi udah saya katakan ya. Berbagi, ya, orang kaya itu berbagi. Memang ada nilai, ada spirit ya. Pagar mangkok itu lebih baik daripada pagar tembok. Kalau ada orang punya pagar tembok, itu di kampung itu menjadi buah bibir. Nanti akan dibilang itu tidak lumrah gitu ya. Tidak wajar.
Ya pagar tembok itu, pagar mangkok itu artinya berbagi gitu ya. Ya berbagi apa yang dia punya, termasuk bahkan makanan yang dimasak kalau baunya itu sampai ke tetangganya ya harus dibagi kan gitu. Di kedua tempat baik Jawa Tengah maupun Mesoamerika, komunitas petani korporat atau badan hukum tidak mengambil bentuk sampai setelah kedatangan Belanda. Ketika untuk pertama kalinya desa sebagai unit teritorial menjadi organisme moral dan dengan pemerintah sendiri dan tanahnya sendiri. Jadi ini tentu berarti ada transformasi dari genealogis, garis keturunan, kemudian menjadi unit teritorial, karena memang teritorial ini juga dampak dari kolonial ya. Politik teritorialisasi itu kan itu ciri khas ya, ciri khas negara bangsa yang modern gitu. Dan desa ini kan juga di apa namanya? Ya diteritorialisasi ya. Meskipun kalau kita belajar pada literatur klasik gitu, desa-desa atau wanua gitu, ya misalnya di Mataram kuno yang pada abad 7 itu sebenarnya sudah ada. Meskipun ya batas-batasnya masih susah ya. Paling tidak ya orang itu bisa mengenali kalau ada 5 desa, ada 8 desa itu apa namanya, batas sosialnya itu ya, bukan batas fisik ya, batas sosialnya itu kelihatan. Gitu. Nah, ini mengalami transformasi menjadi teritori, meskipun di dalam teritori lalu ada family ya, ada terah, ada kerabat gitu ya, yang itu kemudian ya kerabat ini kan orientasi yang parokial ya, melihat dirinya sendiri untuk tolong menolong, itu hal yang biasa kalau di desa kan begitu ya. Bahkan hidupnya juga cair, sampai sekarang pun kita di kampung itu biasa manggil Pak D, Mbah, Le gitu, padahal tidak ada garis keturunan gitu. Tidak ada apa namanya ikatan darah, tapi itu karena tadi ya ciri khas komunal yang begitu dekat gitu. Tapi untuk urusan rumah, sandang, pangan, papan, bahkan sekolah anak-anak itu kan individual tuh. Kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi kalau ada orang yang dermawan itu cerita yang berbeda itu. Ya biasalah kalau ada orang yang apa namanya memperoleh rezeki lebih, kemudian itu menolong ya, menolong orang-orang yang ini namanya solidaritas, dan itu di kota juga ada. Ya, jadi teritorial itu penting, itu transformasinya, dan poin yang mau ditekankan di sini itu adalah ini ya, karena masuknya kolonial itu. Yang itu nanti ada titik relevansinya dengan karya-karya yang lain seperti Ongkoham, Jan Breman, kemudian ada Nancy Peluso gitu ya, yang berbicara bagaimana penguasa kolonial itu melakukan teritorialisasi gitu ya. Dan itu menjadi salah satu ciri khas negara modern gitu. Dan teritorialisasi ini memberikan batas-batas siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Dan tentu arahnya ini satu, kontrol negara itu atas wilayah dan harta benda, dan yang kedua ini menjadi ciri khas kapitalisme modern gitu. Lalu nah ini penting nih, sangat signifikan dalam hal ini bahwa hubungan antara petani dan pengusaha tidak feodal. Feodalnya dikasih tanda petik. Feodal ini kan ciri khas Eropa ya, jadi hubungannya hubungan kontraktual. Kalau ini yang non feodal ini apa, itu lebih banyak ya hubungan patron klien ya, yang nanti kemudian akan dibahas oleh James Scott ya, sampai sekarang masih ada gitu. Jadi ya ada sih sisi-sisi kontrak, misalnya sewa menyewa ada, tetapi berbeda banget dengan apa namanya masyarakat feodal yang kemudian mengalami transformasi menjadi kapitalisme di Eropa Barat. Nah, Eric Walsh dalam hal ini menandai yang tidak feodal itu begini ya. Tidak ada ikatan ekonomi, politik, atau hukum yang mengikat petani tertentu dengan kolonis tertentu.
Dengan tidak adanya ikatan pribadi dan tatap muka seperti itu, hanya perubahan dalam kondisi umum yang mendasari seluruh ekonomi petani dapat meyakinkan pengusaha suplemen musiman yang cukup untuk sejumlah kecil buruh penduduk mereka. Ya, jadi itulah ya ada sih kayak pasar ini berapa harganya berapa ya ada, tapi agak ya hubungan patron klien ada. Oke. Eric Bob juga menekankan begini ya, dualisasi ya, sama dengan siapa namanya Buke ya, dualisme ya. Dualisasi sosial dan ekonomi pasca penaklukan Mesoamerika dan Jawa Tengah juga disertai di kedua tempat tersebut dengan dualisasi dalam lingkup administrasi. Dengan menempatkan masyarakat asli di bawah yurisdiksi langsung dari korps khusus pejabat yang bertanggung jawab kepada pemerintah lokal daripada pejabat yang didirikan oleh kolonis, pemerintah lokal berusaha untuk mempertahankan kendali atas penduduk asli dan untuk menyangkal kontrol ini kepada kolonis ya. Jadi ini masuk dalam diskursus pemerintahan langsung dan tidak langsung. Jadi kolonialisme dan kemudian sampai sekarang ini ada pola ini ya, pola tidak langsung ya. Tapi ini bukan persoalan efisiensi, tapi persoalan negosiasi ya. Persoalan negosiasi yang lokal juga menego gitu ya. Dan kemudian yang kolonis, yang kolonial itu juga pengen supaya yang penting operasinya jalan gitu. Sehingga lalu desa ini kan begini ya, dual ya. Artinya desa itu punya hak penuh mengatur mengurus rumah tangganya sendiri, tapi kepala desanya dipegang. Harus tunduk pada supra desa, kepada inland bestur, kepada binland bestur, sekaligus juga harus loyal pada penguasa kolonial, entah itu untuk tanam paksa atau untuk memobilisasi penduduk dan sebagainya. Itu namanya dualisme administrasi. Dan ini juga ditegaskan oleh Eric Wolfs bahwa dengan memberikan otonomi relatif kepada masyarakat desa asli, pemerintah lokal dapat pada saat yang sama memastikan pemeliharaan hambatan budaya terhadap pertumbuhan kolonis sambil menghindari biaya besar administrasi langsung. Itu pemerintahan langsung ya. Jadi ini ada sisi efisiensi tapi juga ada sisi legitimasi ya dalam tanda petik. Gitu. Terus bentar. Komunitas petani korporat yang tertutup itu kemudian terjebak dalam dilema yang aneh. Dapat mempertahankan integritasnya hanya jika dapat mensponsori emigrasi dan urbanisasi atau proletarisasi putra-putranya. Ya ini yang terjadi tadi ya. Jadi ya desa itu bisa hidup karena ada orang yang merantau. Kalau nggak merantau ya nggak ada tambahan sumber daya gitu. Jika sektor kewirausahaan tidak dapat menerima pendatang baru ini, orang-orang yang benar-benar marginal ini akan datang untuk mewakili ancaman ganda. Ancaman bagi komunitas rumah mereka, di mana mereka memperkenalkan cara dan kebutuhan baru, dan ancaman terhadap perdamaian sektor non-petani yang mungkin mereka merusak dengan tuntutan untuk keadilan sosial dan ekonomi, sering dipertahankan dengan keputusasaan laki-laki yang memiliki tapi sedikit kehilangan. Gitu ya. Sementara komunitas petani yang tertutup beroperasi untuk mengurangi ketidaksetaraan atau ketimpangan resiko itu tidak pernah dapat menghilangkannya secara penuh. Keluarga anggota individu mungkin mengalami kerugian tanaman, ternak, atau aset lainnya melalui kecelakaan atau salah kelola.
Beberapa keluarga anggota mungkin sangat subur dan memiliki banyak mulut untuk diberi makan, sementara yang lain tidak subur dan dapat bergaul dengan sedikit gitu. Ya, jadi oke. Beberapa risiko ini dapat dipenuhi melalui hubungan sosial gotong royong dan dukungan yang terstandari secara budaya. Beberapa akan meregangkan hubungan ini di luar kapasitas mereka. Individu kemudian dapat putus asa mencari bantuan dari anggota komunitas mereka atau dari orang luar yang bantuannya diwarnai dengan kepentingan diri sendiri. Tampaknya bahkan ekonomi prestis yang paling efisien tidak dapat dihitung untuk buang semua kekayaan surplus di masyarakat. Kumpulan kekayaan tersebut cenderung bertahan hidup di tangan tokoh-tokoh lokal seperti pemimpin politik, bangsawan, atau perusuh, atau penjaga toko. Orang-orang seperti itu sering dibebaskan dari kontrol sehari-hari masyarakat setempat karena mereka menduduki posisi istimewa dalam aparatur ekonomi atau politik masyarakat yang lebih besar. Atau mereka adalah orang-orang yang bersedia membayar harga sosial untuk hadiah mengejar keuntungan dan kekuasaan. Orang-orang seperti itu menawarkan petani yang membutuhkan kesempatan untuk mengurangi risikonya sesaat melalui pinjaman atau nikmat. Pada gilirannya petani dalam menjaga klien mereka memperkuat tingkat otonomi relatif dan kekebalan yang mereka nikmati di masyarakat. Aliansi internal semacam ini harus melemahkan pertahanan komunal ke titik di mana organisasi korporat datang untuk mewakili tapi cangkang berongga atau disapu sepenuhnya. Ini agak susah ini dipahami ini ya. Ya ini sekali lagi ini konteks pada masa itu. Ada yang relevan, artinya kan kalau kita bicara histori itu, bicara sejarah itu kan ada perubahan, ada kesinambungannya gitu. Ya tetap ada yang ada yang relevan yang sampai sekarang masih bertahan, tapi juga ada yang berubah. Tapi menarik ya tadi ya, artinya ya di sini ditegaskan bahwa ya desa itu meskipun tertutup, tapi pada akhirnya juga bergantung juga pada orang-orang lokalnya itu untuk ini ya, melakukan merantau atau urbanisasi gitu ya. Ini disebut dengan proletarianisasi orang desa di kota gitu ya. Nah nanti pindah menjadi buruh di kota gitu, tapi remitensinya datang ke kampung dan sampai sekarang ini masih terjadi, masih relevan gitu ya. Karena memang untuk zaman sekarang ya penghidupan desa itu sudah nggak layak, sudah nggak cukup. Ya artinya subsistensi itu masih relevan untuk kita gunakan melihat kondisi kehidupan sosial ekonomi desa pada hari ini. Saya kira demikian.